Bab 1039. Jebakan yang tidak terlihat. Jika membicarakannya dengan tidak nyaman didengar, toko ini dengan mengandalkan posisi toko yang bagus, untuk membuka harga sesuka hatinya. Hani Luo mengetahui bahwa biaya sewa tempat yang bagus seperti ini tidak akan murah. Sebelum datang dia juga telah memikirkannya dengan baik-baik, meskipun sedikit lebih mahal dirinya dan suaminya juga akan membayarnya. Intinya mereka ingin memenuhi keinginan putrinya untuk membuka sebuah restoran, untuk menjalani hidupnya. Tetapi sekarang, biaya sewanya begitu mahal, bukankah ini sama saja putrinya bekerja dengan sia-sia? Ini yang sering dikatakan dengan bekerja keras, tetapi mendapatkan hasil yang sedikit. Orang pengantar menjadi sedikit tertekan setelah mendengar ucapan Hani Luo. Dia mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya sendiri, lalu menatap Gita. Benar-benar maaf, jika kalian tidak puas dengan toko ini, aku masih bisa membawa kalian pergi ke tempat yang lain, bagaimana? Gita mengangguk, kalau begitu mohon bantuanmu. Setelah itu orang pengantar mengajak Gita dan Hani Luo pergi ke beberapa toko. Selama perjalanan Gita terlihat ramah dan menyenangkan, tetapi Hani Luo terlihat sama sekali tidak senang. Ketika pergi, orang pengantar juga masih dengan sungkan meminta maaf. Benar-benar maaf, karena tidak dapat mencarikan toko yang cocok untuk kalian. Begini saja, kita saling menukar kontak. Jika aku menemukan toko yang cocok untuk kalian di waktu yang akan datang, aku akan menghubungi kalian lagi, bagaimana? Boleh. Sehingga Gita dan orang pengantar saling bertukar kontak. Setelah orang pengantar pergi, Hani Luo dengan tidak senang berkata, aku benar-benar tidak mengerti denganmu. Sudah jelas toko yang dia perkenalkan saat akhir tidak begitu bagus, dan hanya toko pertama yang bagus. Hanya saja biaya sewanya begitu mahal, namun kamu masih saja mengikutinya mencari toko. Bukankah ini membuang-buang waktu saja? Setelah mendengar ucapannya, Gita dengan tidak berdaya menatap Hani Luo, dan menenangkannya, Ibu, bagaimanapun dia telah menemani kita seharian, tetapi apakah dia mendapatkan uang? Ketika dia tidak berhasil memperkenalkan toko pada kita, dia sama sekali tidak dapat uang. Dalam kondisi tidak mendapatkan uang sama sekali, dia masih dengan wajah tersenyum melayani kita, sehingga kita juga tidak boleh kehilangan rasa hormat kepadanya. Terlebih lagi pada akhir perkenalan dia juga mencari toko yang lain dengan tulus. Adapun dengan toko ramen, dia hanyalah orang pengantar, dan bukan yang memutuskan harga. Meskipun dia ingin menipu kita, itu juga bukan dirinya yang ingin menipu kita. Jika dia benar-benar ingin menipu kita, dia akan langsung menipu kita untuk menandatangani kontrak. Lagi pula setelah tertanda tangan, dia sudah akan mendapatkan keuntungannya. Untuk apa masih memedulikan kita? Setelah mendengar ucapan putrinya, tiba-tiba Hani Luo juga merasa ucapannya masuk akal. Kalau begitu ibu telah berprasangka buruk padanya. Setelah kamu berkata seperti ini, ibu menjadi merasa bersalah. Bagaimana jika ibu meneleponnya untuk meminta maaf? Gita tersenyum dan menenangkannya, tidak perlu meminta maaf. Namun di waktu yang akan datang jika bertemu lagi, sikapmu harus lebih baik kepadanya. Di waktu yang akan datang jangan mudah emosi. Setelah mengatakannya, tiba-tiba Gita menyadari bahwa Hani Luo terus menatapnya, dan tidak berbicara. Mungkin karena tatapannya begitu fokus, hal ini membuat Gita menjadi merasa canggung, kemudian mengedipkan matanya, Ibu, kenapa kamu melihatku dengan seperti ini? Apakah ucapanku salah? Tidak. Hani Luo menggelengkan kepalanya, dia dengan ekspresi yang serius berkata, Ibu hanya merasa setelah kepulanganmu kali ini, kamu telah tumbuh dewasa, dan menjadi pengertian. Hani Luo, dahulu ibu berharap agar kamu tumbuh dewasa lebih cepat, tetapi setelah melihat kamu telah benar-benar tumbuh dewasa seperti ini, ibu juga menjadi merasa sedih. Tumbuh dewasa, sebenarnya adalah sebuah proses yang sangat pahit. Terutama dalam bagian perasaan. Ketika putrinya belum tumbuh dewasa, dia berharap putrinya tumbuh dewasa lebih cepat. Tetapi setelah melihat sekarang putrinya begitu baik dan patuh, Hani Luo juga menjadi merasa kasihan pada proses kehidupannya. Sepertinya, luka di dalam hati Gita kali ini benar-benar berat. Ibu, jangan sembarangan berpikir lagi.
Gita menggandeng tangan Haniluo, lalu dengan pelan berkata, kita pulang dahulu, jika tidak pulang, ayah tidak dapat makan siang nanti. Setelah diungkit oleh Gita, Haniluo juga baru teringat bahwa orang tua itu sedang menunggu mereka di rumah sakit, sehingga dia mengangguk, lalu bersama Gita kembali ke rumah untuk memasak. Waktu berjalan dengan cepat, waktu 3 hari telah berlalu. Gita terus bolak-balik dari rumah dan rumah sakit, ketika ada waktu senggang dia akan mencari toko. Dia berpikir padahal di dekat sini sudah ada sebuah toko yang begitu bagus, namun sayangnya dia tidak mampu membayar biaya sewa, sehingga Gita mencari cara lain, yaitu ingin mencari toko yang lebih jauh, karena jika tiba saatnya dia dapat membeli sebuah sepeda atau motor listrik untuk pergi dan pulang. Saat permulaan pasti akan sedikit melelahkan, bagaimana mungkin ada yang mudah? Hanya saja ketika pagi ini dia bersiap ingin pergi ke supermarket, masalah ini berubah. Orang pengantar meneleponnya, dan bertanya apakah dia memiliki waktu senggang atau tidak. Dia mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan pemilik toko tersebut, dan biaya sewa dapat diturunkan. Gita sedikit tercegang, bukankah hari itu dikatakan bahwa 300.000 yuan itu paling rendah? Tetapi sekarang masih bisa turun. Sehingga Gita segera bertanya, sebenarnya dapat turun hingga berapa? Orang pengantar tersenyum dan berkata, 1 tahun hanya perlu membayar 100.000 yuan. 100.000 yuan. Gita mengira dirinya salah mendengar, jika tidak bagaimana mungkin seketika langsung turun 200.000 yuan. Seketika, Gita merasa hal ini tidak begitu mudah, dia mengerutkan bibirnya yang merah, dan langsung bertanya, tidak mungkin langsung turun begitu banyak, apakah pihak penjual memiliki syarat yang lain? Aku sudah tahu aku tidak dapat mengelabui Nona Zhou. Nona Zhou benar-benar sangat pintar, pihak penjual memang mengeluarkan syarat yang lain, rinci syaratnya seperti apa aku tidak mengerti, semua ini akan diketahui setelah bertemu nanti. Jadi aku baru meneleponmu, dan ingin bertanya apakah Nona Zhou memiliki waktu senggang atau tidak untuk bertemu dengannya. Gita mengangkat tangan dan melihat jam, sekarang ada, aku akan pergi, kita bicarakan lagi setelah bertemu. Baik Nona Zhou. Setelah memutuskan panggilan, Gita bersiap-siap untuk pergi. Ketika sedang memakai sepatu di sisi rak sepatu, Haniluo langsung duduk di sisinya. Aku dengar tadi kamu ingin keluar, kamu ingin pergi kemana Gita? Orang pengantar menelepon, dan mengatakan pihak penjual bersedia menurunkan harga, namun ada syaratnya, dan harus pergi bertemu dengannya baru dapat mengetahuinya. Syarat? Kemudian Haniluo bertanya, syarat apa? Apakah ini adalah jebakan yang tidak terlihat? Gita, ibu, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Hari ini orang pengantar dengan bersikeras mengatakan 300.000 adalah harga termurah. Bagaimana mungkin dalam 3 hari biaya sewa langsung dapat turun? Aku merasa hal ini tidak begitu mudah. Kamu tunggu sebentar, ibu ingin menukar pakaian dan menemanimu pergi. Jika terjadi sesuatu, kita masih bisa saling melindungi. Setelah mengatakannya, Haniluo langsung berdiri dan pergi menukar pakaian. Karena dia ingin ikut maka Gita juga tidak dapat mengatakan tidak ingin mengajaknya, dia hanya dapat menunggunya dengan tidak berdaya. Sebenarnya dia tidak terlalu khawatir, karena pihak penjual tidak terlihat seperti orang jahat, dari dekorasi toko ramen yang begitu indah, dengan aura yang identik dengan suasana hati wanita. Gita merasa dirinya seperti telah menebak sesuatu, hanya saja dia tidak dapat memastikannya. Namun, dia merasa kebenarannya akan terungkap hari ini. Ibu dan anak keluar bersama. Setelah tiba di lokasi, orang pengantar sudah lama menunggu mereka. Ketika melihat Gita Zhou dan Haniluo di kejauhan, dia langsung menyambut mereka dengan ramah. Bersambung.